Bab 1841. Itu di sini. Ye Yunfei merasakannya sebentar, lalu tiba-tiba menunjuk ke posisi tertentu di depan, dan berteriak pelan. Boom! Keempat penguasa Stargazing Realm menembak bersama, meluncurkan serangkaian serangan energi yang mengerikan, meledak di posisi yang ditunjukkan oleh Ye Yunfei. Empat master dari alam pengamatan bintang menembak bersama, dan kekuatan yang dihasilkan sangat mencengangkan. Langit berbintang dengan radius ribuan mil atau bahkan puluhan ribu mil terguncang. Lokasi yang diserang oleh empat ahli pengamatan bintang mulai runtuh dan semakin hancur, fragmen ruang dan waktu yang tak berujung terbang dengan liar, dan ruang dan waktu dihancurkan dan berubah menjadi ketiadaan. Lanjutkan untuk menyerang. Disinilah penghalang ruang berada. Dengan kekuatanmu, butuh beberapa saat untuk menembus penghalang ruang di sini. Teriak Ye Yunfei. Tuan Muda Ye, apakah kita akan menembus penghalang ruang di sini? Tuan Istana Umur Panjang dan empat pengamat bintang lainnya tidak dapat menahan keterkejutan ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yunfei. Ya, saya menduga bahwa Yaozu dan Tianshan Palace Master menerobos penghalang ruang di sini dan melewatinya, jadi mereka menghilang. Karena penghalang ruang di sini telah merusak jejak, dan itu adalah jejak baru. Belum sepenuhnya diperbaiki, jadi seharusnya sudah ditusuk belum lama ini. Jawab Ye Yunfei. Tuan Ye, bisakah kita menembus penghalang ruang angkasa dengan kekuatan kita? Tanya tetua tertinggi dari Istana Panjang Umur. Penghalang ruang di sini cukup istimewa dan sangat lemah. Kalian berempat harus bisa bekerja sama. Jawab Ye Yunfei. Selanjutnya, di bawah bimbingan Ye Yunfei, empat master dari dunia pengamatan bintang terus menyerang posisi di depan mereka. Akhirnya, sekitar setengah jam kemudian, booming, keruntuhan skala besar terjadi di lokasi yang diserang, dan celah di ruang angkasa benar-benar tertembus, dari mana debu ruang waktu yang dahsyat berhamburan keluar. Kamu akhirnya menembus penghalang ruang di sini, ayo lewat sini. Ye Yunfei memimpin dan berjalan menuju celah ruang. Kami benar-benar menembus penghalang ruang dunia. Keempat pengamat bintang saling memandang dengan tak percaya. Penghalang ruang angkasa adalah batas dunia, padat dan tak terbatas. Untuk makhluk biasa, sangat mustahil untuk menembus batas dunia. Boom! Saat ini, Ye Yunfei telah mencapai celah ruang, dan dengan pikiran, dia melepaskan Kunpeng. Kunpeng mengepakkan sayapnya, menghasilkan daya isap yang sangat besar, dan mulai menyerap energi ruang yang tersebar dari celah ruang itu. Secara umum, di lingkungan ruang yang rusak ini, terdapat energi ruang yang sangat kuat. Karena setelah struktur ruang yang awalnya stabil dihancurkan, energi ruang dan hukum ruang yang terkandung di dalamnya akan dilepaskan dan diserap dengan pemurnian. Ayo pergi, ayo jalan-jalan melewati masa lalu. Ye Yunfei mengikuti Kunpeng dan berjalan langsung ke celah di angkasa. Ayo ikuti Tuan Muda Ye. Tuan Istana Umur Panjang dengan cepat mengikuti Ye Yunfei. Tiga ahli pengamatan bintang lainnya segera mengikuti. Segera, semua orang masuk ke celah itu. Setelah beberapa saat, beberapa orang menemukan pada saat yang sama bahwa mereka telah melewati celah ruang dan datang ke ruang lain. Adegan di depan mereka membuat beberapa orang tercengang. Apa yang ada di depan Anda adalah tanah tandus tanpa batas, ratusan juta mil jauhnya, semua yang ada di tanah telah menjadi reruntuhan. Saya melihat retakan tanah besar dengan lebar ribuan mil di tanah, menyebar seperti jaring laba-laba yang padat. Serangkaian sungai kering, hanya dasar sungai yang tersisa, serangkaian pegunungan besar runtuh, dan satu demi satu puncak. Gunung terputus, tidak ada makhluk hidup di tanah, bahkan tidak ada satu tanaman pun. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Di langit, ada juga celah ruang angkasa yang sangat besar, yang gelap dan terlihat seperti mulut monster, yang mengejutkan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa tanah itu dipenuhi dengan aura menakutkan dan membunuh yang tak ada habisnya, berubah menjadi badai, penuh dengan aura kekerasan dan ganas, yang membuat bulu kuduk berdiri. Membunuh. Samar-samar, orang juga bisa melihat sosok yang menjulang di tanah atau di langit menyerbu, menjebak, membunuh, berkelahi tanpa lelah. Beberapa sosok menghancurkan langit, meremukkan tanah, dan bahkan dengan mudah menghancurkan bintang-bintang besar, meledakkannya menjadi kehampaan. Tuan Ye, tampaknya ini adalah medan perang lama yang telah ditinggalkan. Kata Tuan dari Istana Panjang Umur dengan gemetar. Meskipun dia adalah ahli pengamatan bintang, dia masih merasa takut menghadapi medan perang yang menakutkan di depannya. Iya, ini adalah medan perang,
itu adalah sisa-sisa perang. Ye Yunfei mengangguk. Itu terlalu kuat. Keempat penguasa Stargazing Realm tidak bisa tidak menjadi pucat ketika mereka melihat sisa-sisa perang di bumi yang akan menghancurkan bumi dan menghancurkan ruang dan waktu yang luas. Tuan Muda Ye, sisa-sisa perang ini terlalu menakutkan. Sepertinya kekuatan kita berempat tidak bisa mengalahkan mereka. Perang mengerikan macam apa ini? Apa identitas tuan-tuan yang berpartisipasi dalam perang ini? Dan apakah masing-masing dari mereka begitu kuat? Penatua tertinggi dari Istana Umur Panjang tidak bisa tidak kagum. Perang ini memang menakutkan. Ada ahli di tingkat setengah kaisar yang berpartisipasi dalam pertempuran. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke medan perang yang menakutkan di depannya, dan berkata perlahan dengan ekspresi serius di wajahnya. Apa, ada master setengah kaisar yang berpartisipasi dalam perang ini? Petik 2. Master of Longevity Palace dan 4 master dunia bintang lainnya terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Ye Yunfei. Tuan Ye Yunfei, aku bisa merasakan jejak nafas leluhur tertinggal di sini, dan leluhur memang datang ke sini. Dia mungkin ada di tanah ini. Petik 2. Pada saat ini, tiba-tiba, Master Monster itu berkata dengan penuh semangat. Ya, saya juga merasakan aura leluhur iblis. Sepertinya kita telah menemukan tempat yang tepat. Ayo, pergi, kita mungkin dapat menemukannya segera di sepanjang sisa nafas leluhur iblis. Namun, medan perang tua ini sangat berbahaya, setiap orang harus berhati-hati. Jika Anda menghadapi bahaya yang tak tertahankan, segera dekati saya, dan saya akan membawa Anda untuk menghindarinya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, Oke, Master Istana Panjang Umur dan 4 master lainnya dari Stargazing Realm mengangguk. Mereka berempat sangat takut dengan medan perang lama ini, dan tanpa sadar mendekat ke Ye Yunfei. Meskipun Ye Yunfei lebih muda dari mereka dan memiliki alam yang lebih rendah dari mereka, mereka tahu bahwa visi dan keterampilan Ye Yunfei jauh lebih unggul dari mereka. Ayo pergi. Ye Yunfei melangkah maju. Master Istana Panjang Umur dan 4 orang lainnya juga buru-buru mengikuti jejak Ye Yunfei. Sasa, berjalan ke medan perang, satu demi satu teriakan pembunuhan yang memekakkan telinga terus terdengar, dan sisa-sisa perang terus bertempur. Tampaknya di negeri ini, perang masih berlangsung sengit. Di sana, Tuan Ye, leluhur iblis tampaknya pergi ke sana. Master Iblis menunjuk ke arah dan berkata kepada Ye Yunfei. Ya, ayo mengejar. Ye Yunfei mengangguk dan berjalan ke arah itu. Bab 1842. Yunfei dan yang lainnya sedang meraba-raba ke depan di medan perang yang kacau ini. Tiba-tiba ada badai dahsyat yang mengepul di kejauhan, bercampur dengan suara pertempuran, atmosfer pembunuhan sangat kuat. Dalam sekejap mata, badai ini mendekat dan menyapu. Hati-hati, kelopak mata Ye Yunfei berkedut, merasakan bahaya. Boom, Master of Longevity Palace dan yang lainnya juga merasakan bahaya yang mengerikan, dan mengorbankan senjata sihir mereka satu demi satu, dan melepaskan energi spiritual mereka. Dengan kekuatanmu, agak sulit untuk melawan sisa-sisa perang ini. Bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan terluka. Masukkan senjata ajaib ruang angkasaku, kata Ye Yunfei dengan suara yang dalam. Kemudian, dengan pikiran, Ye Yunfei memindahkan Tuan Istana Umur Panjang ke Menara Hantu, dan kemudian, dengan kilatan tubuhnya, Ye Yunfei bergegas ke Menara Dao Surgawi. Hanya pagoda Dao Surgawi yang tersisa mengambang di tempatnya. Boom! Momen berikutnya, badai itu telah datang, dengan kekuatan brutal, menyapu dan mencekik semuanya. Ketika sisa-sisa perang yang tersembunyi dalam badai energi tiba-tiba ditembakkan terus-menerus, membombardir Menara Dao Surgawi, dan ada serangkaian suara tumbukan logam yang padat. Menara Dao Surgawi adalah senjata ajaib tingkat kaisar, meskipun sisa-sisa perang ini kuat, mereka tidak dapat melukai Menara Dao Surgawi. Untungnya, badai energi ini datang dan pergi dengan cepat, setelah sekitar satu tarikan napas, badai ini tertiup ke kejauhan. Sayang sekali pagoda Tiandao adalah senjata sihir pertahanan, bukan senjata sihir ofensif. Ye Yunfei menghela nafas. Bahkan jika pagoda Dao Surgawi adalah senjata sihir Kaisar Surgawi yang ofensif, Anda tidak dapat menggunakannya. Menggunakan senjata sihir tingkat Kaisar Surgawi membutuhkan banyak energi spiritual dan energi jiwa. Dengan kekuatan Anda saat ini, senjata sihir ofensif tingkat Kaisar Surgawi dapat menghabiskan sebagian besar kekuatan spiritual dan jiwa Anda dalam satu gerakan.
Hanya saja Anda memiliki kekuatan jiwa setingkat kaisar, dan Anda mungkin hampir tidak dapat mengendalikan senjata ajaib kaisar surga untuk menyerang sekali. Pria tua itu melengkungkan bibirnya dan berkata, itu benar, menggunakan senjata sihir serangan tingkat kaisar surgawi menghabiskan banyak. Petik 2, Ye Yunfei mengangguk dan tersenyum. Hun sudah tahu bahwa ada sepotong kekuatan jiwa tingkat kaisar yang tersembunyi di lautan jiwa Ye, tetapi selama ini, dia berpikir bahwa Ye Yunfei mendapatkan sepotong kekuatan jiwa yang ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar tertentu. Energi, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa kekuatan jiwa tingkat kaisar ini sebenarnya milik kehidupan sebelumnya Ye Yunfei. Pada saat ini, badai energi telah hilang, dan Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas lega, dan muncul di tempat dengan pemilik istana umur panjang dan lainnya. Mengerikan. Petik 2, penguasa istana umur panjang dan yang lainnya merasakan aura perkasa yang ditinggalkan oleh badai energi barusan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi pucat. Selanjutnya, Ye Yunfei dan yang lainnya terus berjalan maju, menghadapi berbagai bahaya di sepanjang jalan. Oke, ada menara Dao Surgawi. Ketika menghadapi bahaya yang tak tertahankan, Ye Yunfei segera membawa semua orang untuk bersembunyi di menara Dao Surgawi. Menara Dao Surgawi adalah senjata sihir pertahanan tingkat kaisar, belum lagi aura pembunuh dan perang dalam hal ini jiwa yang tersisa di medan perang. Bahkan jika kaisar surgawi yang asli datang, dia tidak akan dapat melakukan apapun ke pagoda Dao Surgawi dalam waktu singkat. Ada senjata ajaib di sana. Petik 2, tiba-tiba, penatua tertinggi dari istana umur panjang menunjuk ke tanah di kejauhan dan berkata dengan heran, level senjata ajaib ini tampaknya lebih tinggi daripada senjata ajaib penghancur dunia. Petik 2, penguasa istana panjang umur berkata, itu adalah senjata ajaib yang memiliki makna mendalam. Di atas senjata sihir penghancur dunia adalah senjata sihir kebenaran yang mendalam. Petik 2, Ye Yunfei melirik senjata ajaib itu dan berkata, hanya saja senjata ajaib itu telah dihilangkan. Meskipun masih ada aura yang tersisa di permukaan, pembuluh darah dan kekuatan batin telah habis. Petik 2, Yunfei Ye menambahkan, sayang sekali. Petik 2, pemilik istana umur panjang berkata dengan menyesal. Namun, dia tidak meragukan kata-kata Ye Yunfei. Dia tahu bahwa Ye Yunfei memiliki lebih banyak pengetahuan daripada dia. Selanjutnya, beberapa orang menemukan banyak senjata ajaib yang tidak lengkap. Senjata ajaib dengan level yang sama. Sayang sekali semua senjata ajaib yang tersisa di medan perang ini telah dihapus, dan tidak ada satupun yang lengkap. Tanda seru, apakah itu puncak gunung, atau mayat makhluk hidup? Petik 2, tiba-tiba, Master Monster itu menunjuk ke kejauhan dan berkata dengan kaget. Ada gunung merah menyala di atas cakrawala pembunuh di kejauhan. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah mayat burung merah raksasa. Burung raksasa ini di seluruh tubuhnya berwarna merah, dan mayat itu diselimuti lapisan api merah yang terus menyala. Itu mayat Sun Firibird. Petik 2, kata Ye Yunfei, merasa sangat terkejut. Sun Firibird adalah burung pemangsa langka, pandai menghembuskan api nyata 3 rasa, dan bahkan master setengah kaisar akan pusing saat menghadapinya. Lihat, ada mayat di sana juga. Petik 2, penatua tertinggi istana umur panjang menunjuk ke arah lain dan berteriak. Saya melihat seekor gajah putih besar ke arah itu, yang kepalanya ditusuk oleh tombak hitam, dan otaknya mengalir ke seluruh tanah. Sudah lama hilang waktu, tetapi tubuh besar itu masih dipenuhi dengan kekuatan yang mengerikan. Bahkan master dari alam pengamatan bintang tidak berani mendekati masa lalu, jika tidak mereka akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Selanjutnya, mereka terus menjumpai mayat burung merak, burung rok bersayap emas, Jin Guangyu dan makhluk ganas lainnya. Tentu saja, ada juga banyak mayat manusia kuat yang memancarkan kekuatan mengerikan. Meskipun makhluk-makhluk ini telah jatuh untuk waktu yang lama, masih ada kekuatan menakutkan yang tersisa pada mayat-mayat itu, membuat orang tidak berani mendekatinya. Ternyata kita semua adalah katak di dasar sumur. Dengan kekuatan kita, meskipun kita sudah berada di puncak benua Hongmeng, kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan orang luar yang kuat ini. Kata penguasa istana, Changsheng dan lainnya 4 penikmat bintang master tidak bisa menahan nafas. Tentu saja, Anda harus ingat bahwa jalan kultivasi tidak ada ujungnya. Bahkan kaisar surga bukanlah akhir dari jalan kultivasi. Ada eksistensi yang lebih kuat di atas kaisar surga.
Petik 2. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, apakah ada eksistensi yang lebih kuat di atas Kaisar Surga? Apakah itu dewa? Petik 2. Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Master of the Palace of Longevity dan 4 lainnya segera menunjukkan ekspresi penasaran. Aku tidak tahu, tapi yang bisa aku yakini adalah pasti ada eksistensi yang lebih kuat di atas Kaisar Surga. Namun, tidak ada yang tahu apakah Kaisar Surga itu dewa atau bukan kecuali dia pergi ke langkah itu orang. Ye Yunfei memikirkan, desah pelan. Di kehidupan sebelumnya, Ye Yunfei menyeberang untuk menjadi dewa, dan jika dia berhasil, dia pasti sudah menjadi eksistensi di atas Kaisar Surga. Sangat disayangkan penyeberangan bencana gagal, dan reinkarnasi dibangun kembali. Hei, aku merasakan nafas sesama klan. Ada di sana. Pada saat ini, Ye Yunfei tiba-tiba menerima transmisi suara dari Ice Demon. Ayo pergi dan lihat. Ye Yunfei segera pergi ke arah yang ditunjuk oleh Ice Demon. Setelah beberapa saat, saya melihat mayat besar tergeletak di tanah di depan saya, memancarkan hawa dingin yang mengerikan, menyebabkan ruang di sekitarnya ditutupi dengan untaian manik-manik es putih, dan lapisan es tebal terbentuk di tanah di dekatnya, es hitam, angin dingin yang mengerikan melolong gila. Benar saja, senior klan saya yang jatuh di sini. Setan es keluar dari menara hantu, memandangi mayat di depannya, matanya sedikit merah. Klan Iblis Es adalah ras yang sangat kecil, dan jatuhnya setiap Iblis Es merupakan kerugian besar bagi ras ini. Hah, pada saat ini, erangan lembut terdengar dari mayat Iblis Es di depan. Kemudian bayangan ilusi muncul dari mayat itu, menembakkan 2 mata putih untuk menatap Iblis Es yang berdiri di samping Ye Yunfei. Ini adalah sisa jiwa. Lihat leluhur klan ini. Iblis Es sangat gembira saat melihat ini, dan segera berlutut untuk memberi hormat. Junior, kemarilah. Hantu itu memandangi Iblis Es sebentar, dan melambai. Bos, aku pergi. Iblis Es berkata kepada Ye Yunfei. Hati-hati, meskipun dia adalah sisa jiwa yang ditinggalkan oleh para pendahulu klanmu, aku tidak tahu apakah ingatan dan kewarasannya masih jelas. Jika tidak, dia mungkin menyerangmu. Ye Yunfei mengingatkan. Jangan takut, dia dan aku bisa merasakan darah satu sama lain, dan dia tidak akan menyerangku. Kata Ice Demon dengan percaya diri. Aku akan pergi ke sana bersamamu. Jika situasinya salah, segera masuk ke menara hantu. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, oke, Iblis Es tahu bahwa Ye Yunfei mengkhawatirkannya, dan mengangguk setuju. Jadi Ye Yunfei memimpin Iblis Es menuju mayat besar itu. Gemuruh, arus yang sangat dingin melewati Ye Yunfei dan Ice Demon, tapi tidak menyerang mereka. Tampaknya senior klanmu ini masih memiliki pikiran yang jernih, kalau tidak dia akan menyerang kita segera setelah kita mendekat. Ini adalah hal yang baik. Petik 2. Ye Yunfei menghela nafas lega, dan segera datang ke tubuh dengan Ice Demon sebelum mayat besar. Human Rache Junior, jangan khawatir, kewarasanku masih jelas. Sosok ilusi menatap Ye Yunfei dan berkata perlahan. Senior, bos mengkhawatirkanku, jangan salahkan dia. Kata Ice Demon cepat. Aku tahu, kalau tidak aku pasti sudah melakukannya. Tanpa diduga, setelah aku jatuh begitu lama, aku masih bisa bertemu dengan generasi yang lebih muda. Ini adalah takdir yang langka. Kamu, tinggal di sini sebentar, dan aku akan mewariskan beberapa warisan untukmu. Dao Suying berkata kepada Iblis Es. Junior umat manusia, kamu harus menghindarinya dulu, warisan keluarga kita tidak bisa diteruskan ke orang luar. Hantu itu menatap Ye Yunfei dan berkata, oke, Dabing, ini kesempatanmu, kamu bisa tinggal di sini dulu. Aku akan pergi mencari leluhur iblis, dan aku akan kembali untuk menjemputmu saat waktunya tiba. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, dan berkata kepada Iblis Es. Oke, bos, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Setan Es mengangguk. Jadi Ye Yunfei pergi dengan Tuan Istana Panjang Umur. Perang macam apa ini? Anggota dari berbagai kekuatan dan ras yang kuat di dunia 3000 telah jatuh di sini. Petik 2. Ye Yunfei berjalan di medan perang, melihat energi menakutkan dan aura pembunuh yang melonjak di mana-mana, sisa-sisa perang yang kuat, mayat dengan kekuatan yang menakutkan, dan semua jenis monster tersebar di mana-mana. Senjata ajaib itu sedikit terkejut. Sayang sekali, semua senjata ajaib yang kami temui telah dihapus. Jika senjata ajaib ini masih utuh, kita bisa mengambilnya kembali untuk disempurnakan dan diserap. Itu bagus sekali.
Petik 2. Longevity Palace Master dan 4 penikmat lainnya melihat senjata sihir yang terhapus dan merasa sangat sedih. Perang ini sangat sengit, bahkan senjata sihir yang paling kuat pun akan dinonaktifkan. Terlebih lagi, bahkan jika ada senjata ajaib yang tidak dapat dinonaktifkan, itu tidak dapat menahan erosi hukum waktu, dan itu akan dihapus secara otomatis sejak lama. Kecuali itu adalah senjata sihir setengah kaisar, itu bisa menahan erosi selama bertahun-tahun. Tentu saja, senjata sihir tingkat kaisar tidak perlu takut akan erosi hukum waktu. Senjata sihir tingkat kaisar dapat diwariskan selama bertahun-tahun tanpa henti. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Tepat pada saat ini, Qiang, di medan perang di kejauhan, cahaya pedang yang menakutkan dengan lebar beberapa ribu kaki melonjak ke langit. Itu megah, dikelilingi oleh rune mempesona yang tak terhitung jumlahnya, membuat orang berani tidak melihatnya secara langsung. Pedang bersinar menembus langit, memotong celah ruang yang besar, dan kemanapun ia pergi, ruang dan waktu langsung dimusnahkan. Mengerikan. Petik 2. Tuan dari Istana Panjang Umur dan 4 tuan lainnya dari alam pengamatan bintang sangat ketakutan hingga rambut mereka berdiri tegak, dan mereka buru-buru mendekat ke sisi Ye, bersiap untuk bersembunyi di menara hantu. Senjata ajaib dari tingkat setengah kaisar. Suara Hun Lao terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Ya, itu memang senjata sihir setengah kaisar. Ye Yunfei menatap tanah yang jauh, di mana pedang panjang dimasukkan secara miring, dan dari waktu ke waktu, lampu pedang yang menakutkan dengan lebar beberapa ribu kaki meledak menuju tanah potong ke segala arah. Di sekitar pedang panjang, ada langit cerah, kecuali energi pedang yang diresapi gelombang air, tidak ada aura pembunuh atau sisa-sisa perang. Hanya pedang panjang yang menempati area yang luas, seperti hegemon. Jika kamu bisa mengumpulkan pedang panjang ini, kekuatan tempurmu pasti akan sangat meningkat. Dengan kekuatanmu saat ini, menggunakan senjata sihir tingkat setengah kaisar agak enggan, tetapi dengan seluruh kekuatanmu, kamu masih bisa meluncurkan 1 atau 2 serangan. Petik 2. Orang tua itu berkata lagi. Ya, Ye Yunfei mengangguk. Bab 1843. Hanya saja, dengan kekuatanmu saat ini, agak berbahaya untuk menaklukkan senjata sihir setengah kaisar. Apakah kamu ingin mencobanya? Kata lelaki tua itu kepada Ye Yunfei. Tentu saja kita harus mencobanya. Menara Dao Surgawi memiliki aura kaisar kuno yang sunyi. Anda dapat menggunakan menara Dao Surgawi untuk menekan pedang panjang ini, jadi bahayanya jauh lebih rendah, jawab Ye Yunfei. Ya, justru karena pagoda Tiandao saya membiarkan Anda mencobanya. Jika tidak, Anda tidak perlu mencobanya. Kata lelaki tua itu. Tuan muda Ye, senjata sihir tingkat apa pedang panjang itu? Terlalu menakutkan. Dari jarak seperti itu, saya sudah bisa merasakan energi pedang yang menakutkan menyerang tubuh saya, dan bahkan tubuh jiwa saya ditusuk. Tuan muda Ye, ayo pergi cepat. Pergilah. Kata penatua tertinggi dari Istana Panjang Umur. Itu senjata sihir setengah kaisar. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu tidak bisa mendekatinya. Bagaimana dengan ini? Kamu memasuki senjata sihir ruang angkasaku. Kata Ye Yunfei kepada 4 pengamat bintang. Mendesis. Senjata sihir setengah kaisar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, keempat penikmat tersentak. Tuan muda Ye, mungkinkah Anda berencana untuk mengumpulkan pedang panjang itu? Setelah mendengar kata-kata Ye Yunfei, Tuan dari Istana Umur Panjang segera menebak apa maksud Ye Yunfei dan tidak bisa tidak terkejut, dan bertanya. votw.com. Aku berencana untuk mencobanya. Ye Yunfei mengangguk. Tuan Ye, terlalu berbahaya untuk melakukan ini. Kekuatan pedang panjang itu terlalu menakutkan. Tetua tertinggi membujuk. Tidak apa-apa, aku tahu apa yang terjadi. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Jawab Ye Yunfei. Kemudian, Ye Yunfei mengirim 4 penguasa Istana Umur Panjang ke Menara Hantu. Ayo pergi ke sana bersama. Pria tua itu muncul, mengorbankan pagoda Dao Surgawi, dan berdiri di depan Ye Yunfei. Hun Lao dan Ye Yunfei mendekati pedang panjang di depan selangkah demi selangkah. Dentang, saat Ye Yunfei dan Hun Lao mengambil beberapa langkah, pedang panjang itu sepertinya bereaksi, dan cahaya pedang tebal memotong, membelah langit seketika, dan bergegas menuju Ye Yunfei dan Hun Lao dengan perkasa. Kemanapun cahaya pedang pergi, terlihat jelas bahwa ruang itu terpotong menjadi 2 dalam sekejap, meninggalkan celah gelap di ruang selebar ribuan meter. Pria tua itu menunjuk, gemuruh.
pagoda Dao Surgawi diaktifkan, dan lapisan paksaan energi kuno dan misterius muncul, beriak ke depan. Booming, cahaya pedang menebas di atas tekanan energi yang dilepaskan oleh pagoda Tiandao, berhenti seketika, bergetar, dan kemudian perlahan menghilang. Ini benar-benar berhasil, bos geng itu sangat gembira. Tentu saja, pagoda Dao Surgawi adalah senjata sihir tingkat kaisar, dan itu lebih dari cukup untuk menahan serangan senjata sihir setengah kaisar. Ye Yunfei tertawa. Kemudian, Ye Yunfei dan Hun Lao menggunakan menara Dao Surgawi untuk memblokir di depan mereka, dan terus mendekati pedang panjang itu. Saat Ye Yunfei dan Tuan Hun terus mendekat, reaksi pedang panjang itu menjadi semakin intens, terus-menerus memotong lampu pedang yang menakutkan, dan melancarkan serangan mengamuk. Namun, pagoda Tiandao memblokir semua serangan pedang panjang. Cahaya pedang yang menakutkan itu tidak bisa melukai Ye Yunfei dan Hun Lao sama sekali. Akhirnya, Ye Yunfei dan Hun Lao tiba tidak jauh dari pedang panjang itu. Bahkan dengan perlindungan pagoda Dao Surgawi, Ye Yunfei masih bisa merasakan energi pedang yang mengerikan terus-menerus memotong permukaan tubuhnya, menyebabkan rasa sakit yang hebat. Ini karena meskipun pagoda Tiandao adalah senjata sihir tingkat kaisar, Ye Yunfei dan Hun Lao tidak cukup kuat untuk membangkitkan kekuatan sebenarnya dari pagoda Tiandao. Dan ada poin lain, lelaki tua itu tidak menyempurnakan pagoda Tiandao, tetapi karena dia menghabiskan waktu terlalu lama dengan pagoda Tiandao dan sangat akrab satu sama lain, dia dapat mengaktifkan sebagian dari kekuatan pagoda Tiandao. Tanpa diduga, akan sangat sulit untuk menaklukkan senjata sihir setengah kaisar. Kekuatanku saat ini masih sangat lemah. Petik 2. Ye Yunfei hanya bisa menghela nafas dalam hati. Mendekatlah. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata kepada lelaki tua itu. Jadi keduanya menggunakan perlindungan tubuh menara Dao Surgawi dan terus mendekati pedang panjang itu. Pada saat ini, reaksi pedang panjang menjadi lebih kuat, gemetar terus-menerus, satu demi satu cahaya pedang tebal keluar terus-menerus, menyerang Ye Yunfei dan Hun Lao. Sepotong ruang ini dipotong berkeping-keping oleh cahaya pedang yang menakutkan. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei dan Hun Lao masih berjarak beberapa meter dari pedang panjang itu. Oke, kamu bisa mencoba memperbaikinya, kata Hun Lao kepada Ye Yunfei. Oke, di sini. Ye Yunfei mengangguk. Jadi Ye Yunfei duduk bersila, sementara Hun Lao berdiri di sampingnya dan memanipulasi pagoda Tiandao untuk melindungi Ye Yunfei. Old Hun, ada aura kaisar kehancuran kuno di pagoda Tiandao. Kamu merangsang kekuatan pagoda Tiandao dan aura kaisar kehancuran kuno untuk menekan pedang panjang ini dan membantuku menyempurnakannya, kata Ye Yunfei kepada orang tua. Oke, pria tua itu mengangguk. Booming, orang tua itu mendesak menara Dao Surgawi, meledak dengan kekuatan yang mengepul, dan sosok pendukung samar-samar muncul di menara, yang merupakan sosok kaisar kuno yang sunyi. Dengan munculnya sosok kaisar kuno yang sunyi, paksaan energi yang kuat menekan pedang panjang di depannya. Ledakan, Ye Yunfei mengambil kesempatan untuk melepaskan sisa jiwa kaisar langit jauh di dalam lautan jiwa, dan perlahan-lahan menjulur ke arah pedang panjang. Boom, pedang panjang itu sepertinya tidak mau dan melawan dengan gila-gilaan. Cahaya pedang yang pekat dan menakutkan terus memotong dari tubuh pedang, dan datang untuk membunuh Ye Yunfei dan Hun Lao seperti tetesan hujan lebat. Tapi semua lampu pedang yang datang untuk membunuh diblokir oleh pagoda Tiandao. Pagoda Dao Surgawi, sosok kaisar besar kehancuran kuno, dan jiwa sisa kaisar langit Ye Yunfei bekerja sama untuk menekan pedang panjang. Pada awalnya, pedang panjang itu terus melawan dengan keras. Tapi setelah beberapa saat, akhirnya, gerakan pedang panjang menjadi lebih pelan, terus bergetar dan mengeluarkan suara berdengung, seolah-olah sedikit ketakutan. Lagi pula, dengan begitu banyak napas tingkat kaisar yang menekannya, itu agak tak tertahankan. Boom! Sambil mendesak sisa jiwa kaisar surga, Ye Yunfei menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan para prajurit, dan mulai mencoba menyempurnakan pedang panjang. Seni mengendalikan tentara sangat misterius, dapat mengendalikan senjata, merebut senjata musuh, dan juga dapat digunakan untuk menyempurnakan senjata ajaib. Tetapi jika Anda ingin menyempurnakan senjata sihir setengah kaisar, itu bukan masalah sederhana. Masih ada jejak kesadaran kekuatan jiwa dari pemilik aslinya di bilah pedang panjang ini, dan ia mengendalikan pedang panjang itu untuk melawan dengan putus asa. Waktu berlalu dengan lambat. Sebelum saya menyadarinya, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Akhirnya,
sisa jiwa Ye Yunfei dari Kaisar Surga berhasil menekan kesadaran kekuatan jiwa yang tersisa di pedang panjang, dan menelannya dengan pohon jiwa. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai mencoba menanamkan kekuatan jiwanya pada pedang panjang itu. Setengah bulan lagi berlalu, tiba-tiba, pedang panjang yang telah ditusukkan secara miring di atas tanah terangkat dari tanah, membuat suara teriakan pedang yang jelas dan jelas. Akhirnya disempurnakan. Ye Yunfei tersenyum. Ye Yunfei mengulurkan tangannya, dan pedang panjang itu jatuh ke telapak tangannya, penuh dengan energi pedang. Bahkan jika kamu telah menyempurnakannya, kamu perlu mengkonsumsi sejumlah besar energi dan kekuatan jiwa untuk mengaktifkan senjata sihir setengah kaisar. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu hanya dapat mengaktifkannya untuk menyerang paling banyak 1 atau 2 kali. Tidak sampai saat kritis. Jangan gunakan dengan enteng. Hun Lao menerima pagoda Dao Surgawi dan berkata, dengan pedang panjang ini, aku dapat dengan mudah mengatasi semua jenis bahaya di medan perang ini. Ye Yunfei tertawa. Kemudian, Ye Yunfei memindahkan Master of Longevity Palace dan 4 lainnya. Tuan Muda Ye, apakah Anda berhasil menyempurnakan pedang panjang itu? Tuan Istana Umur Panjang bertanya dengan heran ketika dia menemukan bahwa pedang panjang itu telah hilang. Ya, aku telah memperbaikinya. Ye Yunfei mengangguk dan menjawab. Tuan Muda Ye, Anda harus meyakinkan orang dengan metode Anda. Seru penatua tertinggi dari Istana Panjang Umur. 4 Master Stargazing Realm sangat mengagumi Ye Yunfei. Itu adalah senjata sihir setengah kaisar. Mereka berempat berjauhan, sehingga mereka tidak dapat menahan kekuatan energi pedang yang dilepaskan oleh pedang panjang. Mereka yakin jika mereka berempat berani mendekati pedang panjang, mereka pasti akan dibunuh oleh mereka, lampu pedang yang menakutkan di tempat. Dan Ye Yunfei benar-benar menyempurnakan pedang panjang itu. Ayo pergi, ayo cepat dan temukan Yao Su, kata Ye Yunfei. Untuk menyempurnakan pedang panjang, Ye Yunfei menghabiskan lebih dari sebulan di sini. Kemudian, Ye Yunfei terus bergerak maju dengan 4 Master Istana Panjang Umur. Tidak lama kemudian, Ye Yunfei dan Master Monster merasakan aura yang tersisa dari leluhur iblis lagi, jadi mereka mengikuti mereka sepanjang jalan. Setiap kali dia menghadapi bahaya, Ye Yunfei mengeluarkan pedang panjang dan menanganinya dengan mudah. Akibatnya, kecepatan kemajuan telah sangat meningkat. Tuan Ye, aku punya perasaan bahwa kita tampaknya semakin dekat dan dekat dengan leluhur. Tiba-tiba, Tuan Monster itu berkata dengan heran. Bab 1844. Ya, nafas leluhur iblis semakin jelas dan semakin jelas. Ayo percepat. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan bergegas maju dengan beberapa orang. Bunuh. Tidak jauh, badai energi bereaksi, menderu dan bergegas. Satu demi satu sisa perang keluar dari badai, menuju Ye Yunfei. Beberapa orang-orang disingkirkan. Pergilah. Petik 2. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan pedang panjang setengah tingkat kaisar muncul di depannya, meledak dengan cahaya pedang yang bergulir, menyapu sisa-sisa perang itu, dan segera menghancurkan semua sisa-sisa perang, dan badai energi juga saya terpaksa mundur, mengubah arah angin, dan bergegas ke arah lain. Tidak lama kemudian, area pegunungan muncul di depan saya, dan pegunungan yang gundul dan rusak tersebar di tanah. Ye Tuan Muda, saya bisa merasakan darah leluhur, dia sepertinya berada di daerah pegunungan di depan. Petik 2. Master Ras Monster berkata kepada Ye Yunfei. Master Ras Monster ini sudah menjadi master di tahap awal Star Piring Realm, dan kemampuan persepsinya sangat kuat, dan anggota Ras Monster sangat akrab dengan darah satu sama lain. Oke, ayo masuk dan lihat. Petik 2. Ye Yunfei mendesak pedang panjang setengah kaisar untuk membuka jalan ke depan, bergegas menuju pegunungan yang rusak di depan. Di dalam pegunungan ada puncak yang bergulung, tetapi semua puncak ini tidak lengkap, rusak itu compang camping, dan bahkan tidak ada satu tanaman pun. Lihat, ada banyak bangunan yang tersisa di depannya, sepertinya tempat ini dulunya adalah markas sekte tertentu. Petik 2. Tuan Istana Panjang Umur tiba-tiba menunjuk ke depan. Ada banyak peninggalan arsitektur bobrok yang tersebar di antara puncak dan lembah di depannya. Itu benar-benar terlihat seperti markas sekte. Patriark sepertinya ada di depan, aku bisa merasakannya. Aura darahnya yang tersisa sepertinya semakin jelas. Kata Master Monster, menunjuk ke depan. Hati-hati semuanya, ada banyak formasi yang tersisa di daerah pegunungan ini.
Saya menduga ada banyak formasi kuno yang tersebar di sini. Daerah pegunungan ini adalah bagian dari medan perang kuno. Jika ada formasi kuno yang tersisa, pasti sangat pintar. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba sedikit mengernyit, karena dia merasakan semburan energi formasi misterius mengintai di depan. Benar saja, tidak lama kemudian. Gemuruh. Ketika Ye Yunfei dan yang lainnya maju, tiba-tiba ada suara keras di depan kiri, dan kemudian tirai cahaya formasi tiba-tiba muncul dari tanah bobrok tertentu dan menghantam Ye Yunfei dan yang lainnya. Hati-hati, kekuatan jiwa Ye Yunfei sangat kuat, dan level formasi sangat tinggi. Dia merasakannya ketika formasi baru saja pecah muncul di kejauhan. Boom! Saat Ye Yunfei berdiri diam, tirai cahaya formasi lain meledak di sampingnya, melepaskan energi formasi yang menakutkan. Ye Yunfei maju selangkah dan mengubah posisi lain. Tapi formasi lain meledak di sampingnya. Selanjutnya, Ye Yunfei mengubah 5 posisi berturut-turut, memicu 5 formasi. Ternyata itu formasi rantai. Meskipun tidak lengkap, kekuatannya masih sangat menakutkan. Petik 2. Setelah memicu 5 formasi, akhirnya tidak ada formasi baru yang muncul. Ye Yunfei berdiri diam, menghela napas lega, dan berkata, "Formasi serial, formasi macam apa ini? Mengerikan. Tuan Ye Yunfei, jika bukan karena reaksi cepat Anda barusan, kami akan terkena formasi itu." Petik 2. Keempat penguasa istana umur panjang menjadi pucat karena ketakutan. Formasi berantai adalah formasi ofensif yang dapat secara aktif mengejar dan membunuh musuh. Begitu dipicu, formasi akan berpindah posisinya dan secara aktif melacak dan membunuh musuh. Petik 2. Kata Ye Yunfei, apakah ada formasi seperti itu di dunia? Petik 2. Keempat master istana Changsheng tercengang. Tidak ada formasi serupa di benua Hong Meng, dan ini adalah pertama kalinya mereka mendengar formasi seperti itu di dunia. Selanjutnya, semua orang harus berhati-hati dan sedekat mungkin dengan saya. Masih banyak sisa di depan. Petik 2. Ye Yunfei mengingatkan, dan memimpin 4 orang untuk terus berjalan menuju kedalaman lembah. 4 penguasa istana panjang umur mengikuti di belakang Ye Yunfei, tidak berani berkeliaran. Kali ini, kecepatan maju Ye Yunfei jauh lebih lambat. Lepaskan kekuatan jiwa untuk merasakan bagian depan untuk melihat apakah ada formasi yang bersembunyi di kegelapan. Kemudian, saya menjumpai banyak formasi yang rusak. Dan saya juga menjumpai semakin banyak bangunan yang hancur. Ye Gongzi, masih banyak formasi yang tersisa di daerah pegunungan ini. Bukankah sangat berbahaya bagi leluhur untuk datang ke sini? Petik 2. Kata Master Monster itu tiba-tiba. Sulit dikatakan, itu tergantung keberuntungannya. Saya harap dia tidak memicu formasi ini. Jika tidak, kematian atau cedera. Petik 2. Ye Yunfei berpikir sejenak, lalu berkata dengan napas dalam-dalam. Saya harap leluhur tua itu aman dan sehat. Petik 2. Kata Master Monster sambil menghela nafas. Akhirnya, Ye Yunfei dan yang lainnya sampai di inti area pegunungan ini. Itu adalah lembah yang sangat luas, memancarkan semburan kabut yang kacau, dengan cahaya peri yang terang, dan energinya begitu melimpah sehingga berubah menjadi sedikit hujan spiritual, yang membuat orang merasa seolah-olah melonjak begitu mereka mendekat. Di tengah lembah terdapat altar kuno tempat peti mati kristal transparan diletakkan. Terlihat jelas ada kerangka seputih salju tergeletak di peti kristal. Di sekitar altar kuno, ada sejumlah besar makhluk hidup yang berlutut dengan rapat, termasuk ras manusia, ras monster, ras iblis, ras binatang, dan ras lainnya. Di antara mereka ada beberapa ras langka, bahkan Ye Yunfei tidak bisa menyebutkan namanya untuk sementara waktu. Di antara mereka, beberapa ras makhluk sekecil semut, dan beberapa ras sebesar gunung. Di lembah yang luas ini, lingkaran demi lingkaran makhluk dari berbagai ras berlutut di tanah, dengan altar kuno sebagai pusatnya, memanjang dari dalam keluar, seperti gelombang demi gelombang. Menurut perhitungan kasar Ye Yunfei, setidaknya ada puluhan ribu makhluk yang berlutut di lembah ini. Dan makhluk ini hidup. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa semua makhluk yang berlutut di lembah ini sangat kuat dan memancarkan aura energi yang menakutkan. Aura energi yang memancar dari puluhan ribu makhluk kuat berkumpul di langit, berguling dan mengaum di langit, seolah bisa menghancurkan segalanya, membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Bagaimana situasinya? Siapa kerangka di peti mati itu? Petik 2. Tuan Istana Panjang Umur menjadi pucat karena terkejut. Tuan Ye Yunfei,
apakah Anda memperhatikan bahwa semakin dekat ke altar di tengah, semakin kuat auranya? Yang berlutut di tepi terluar memiliki aura energi terlemah, kata tetua tertinggi dari Istana Panjang Umur. Ya, 5 makhluk yang paling dekat dengan altar kuno semuanya adalah Master Setengah Kaisar. Semua orang segera menahan semua nafas energi dan nafas jiwa, jangan bergerak. Bahkan, semua orang tidak bisa lagi berbicara, mari gunakan transmisi suara untuk berkomunikasi. Sangat berbahaya di sini, jika Anda tidak hati-hati, Anda akan tinggal di sini selamanya. Petik 2. Pada saat ini, wajah Ye Yunfei sangat serius, dia telah menahan semua auranya, dan juga menggunakan teknik rahasia luar angkasa untuk membantu 4 Master Istana Changsheng yang berdiri di samping mereka menutupi aura mereka. Nenek moyang tua, tanda seru, Tuan Ye, saya melihat leluhur. Leluhur berlutut di tepi terluar, dengan punggung menghadap kami. Tiba-tiba, Master Monster itu berkata kepada Ye Yunfei dengan penuh semangat. Bab 1845. Ya, leluhur iblis dan penguasa istana para dewa sedang berlutut di sana. Ye Yunfei telah lama melihat 2 sosok yang akrab, berlutut di pinggiran terluar, benar-benar merangkak di tanah, tidak bergerak. Tuan Muda Ye, apakah kelima makhluk yang berlutut di dekat altar kuno itu benar-benar tuan legendaris dari Setengah Kaisar? 3. Tuan dari alam yang menatap bintang di Istana Changsheng memusatkan perhatian mereka pada 5 tuan dari Setengah Kaisar, tanya. Bagi orang-orang di benua Hongmeng, Master Setengah Kaisar termasuk dalam kekuatan menakutkan dalam legenda, hanya di dunia inti itulah Master Setengah Kaisar ada. Tanpa diduga, memasuki medan perang kuno ini kali ini, tidak hanya menemukan senjata sihir Setengah Kaisar, tetapi juga 5 tuan Setengah Kaisar yang masih hidup. Ini luar biasa, ya. Kelimanya Setengah Kaisar. Ye Yunfei mengangguk. Lihat, semuanya. Sepertinya ada seorang wanita cantik terbaring di peti mati itu. Sangat cantik, dia tidak mungkin peri. Tiba-tiba, sesepuh lain dari Istana Panjang Umur menunjuk ke kristal di altar kuno dan berseru. Ding ding dong dong. Saat ini, suara piano yang merdu terdengar dari peti mati kristal di altar kuno. Kemudian, beberapa orang melihat bahwa peti mati kristal itu bukan lagi kerangka seputih salju, tetapi keindahan tiada taraf dengan penampilan yang mencengangkan. Dia mengenakan pakaian putih yang melampaui salju, bersih dan bersih, seolah-olah dia bukan manusia biasa, tapi turun dari dunia peri-peri. Gumpalan energi peri yang menyilaukan menempel di tubuh wanita itu, dan ada bunga teratai putih dan tanpa cacat bermekaran di ruang di sekitar tubuhnya, membuatnya semakin suci. Ini sangat indah. Tuan Istana Panjang Umur dan 4 penikmat bintang lainnya tampaknya benar-benar tertarik pada wanita itu, tidak bisa menggerakkan mata mereka. Master Yaozu itu bahkan tidak memperhatikan Yaozu lagi. Hanya Ye Yunfei yang mengerti bahwa ada sesuatu yang salah. Secara bertahap, dunia keabadian yang jelas mulai muncul di dalam peti mati kristal, dengan kabut peri tertinggal di dalam. Lampu peri bersinar terang, burung peri terbang, makhluk roh berlarian, dan bahkan naga dewa dan burung phoenix sungguhan melonjak. Wanita dengan lengan panjang berkibar menari dengan anggun di dunia peri, yang membuat orang terpesona. Tiba-tiba, tombak emas pembunuh merobek langit, mendarat di dunia peri, dan dipaku ke tubuh wanita itu, dimasukkan dari belakang, dan ujung tombak berdarah menonjol dari dada. Kemudian si cantik batuk darah, dan perlahan jatuh. Kehidupan di mata indah yang mempesona itu berangsur-angsur hilang, dan akhirnya menutupnya. Tidak, terlihat bahwa saat ini, semua makhluk hidup di surga dan dunia telah merasakannya, dan mereka sepertinya tahu bahwa peri cantik ini sedang jatuh, dan mereka semua mengeluarkan suara ratapan yang tragis. Saya melihat makhluk-makhluk itu berlutut di tanah satu persatu, menangis, melolong, dan putus asa. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya berduka atas jatuhnya peri ini. Aku ingin menjaga roh peri. Aku ingin menjadi penjaga dan menunggu kembalinya roh peri yang sebenarnya. Peri cantik, aku akan selalu menunggu kepulanganmu. Yang mengejutkan, peri jatuh setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, masih banyak jiwa yang bersedia untuk mengawasinya, dan mereka memanggil roh aslinya untuk kembali, seolah-olah mereka sangat yakin bahwa dia akan dibangkitkan di masa depan. Bangun, ini ilusi. Tiba-tiba, teriakan keras dari lelaki tua itu terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Ketika Ye Yunfei melihat lagi, dunia peri di peti mati kristal telah lama menghilang, dan yang ada di dalamnya masih kerangka seputih salju. Sungguh energi hantu yang menakutkan. Aku hampir
tersesat di dalamnya juga. Sebelum Ye Yunfei bisa mengatakan apa-apa, suara Hu Miao terdengar. Keluarga Taiko, Tianhu sangat ahli dalam ilusi, tetapi baru saja Hu Miao jatuh ke dunia peri itu. Peri cantik, aku ingin menjaga roh untukmu. Peri, kembalikan semangat sejatimu. Petik 2. Keempat pengamat bintang yang baru saja berdiri di samping Ye Yunfei masih terperangkap dalam ilusi dan berjalan ke lembah selangkah demi selangkah, bersiap untuk berlutut seperti puluhan ribu makhluk di lembah. Dia jatuh dan bersedia menjadi penjaga peri cantik. Melihat pemandangan ini, Ye Yunfei akhirnya mengerti mengapa Yao Zhu dan Tuan Istana Tianshan berlutut di lembah. Jelas, Yao Zhu dan Tuan Istana Tianshan datang ke sini secara tidak sengaja, dikendalikan oleh ilusi di kristal peti mati, tidak bisa pergi. Kita harus menghentikan keempat orang ini, kalau tidak mereka akan dikendalikan dan tinggal di sini selamanya. Biarkan aku yang melakukannya. Petik 2. Hun Lao berkata kepada Ye Yunfei. Hun Lao, kamu tampaknya sangat sadar dan tidak terpengaruh sama sekali. Petik 2. Ye Yunfei bertanya dengan rasa ingin tahu. Baru saja, bahkan Ye Yunfei jatuh ke dalam ilusi di peti mati kristal, tetapi lelaki tua itu tidak hanya baik-baik saja, tetapi juga membantu Ye Yunfei keluar dari ilusi itu. Tentu saja, bahkan tanpa bantuan orang tua sobat, Ye Yunfei bisa menyingkirkannya, tapi itu pasti akan membutuhkan perjuangan. Aku adalah makhluk pohon, dan emosiku tidak sekaya milikmu, dan aku adalah bagian dari pohon dunia yang kacau. Tubuhku berada pada tingkat yang sama dengan para dewa. Ilusi semacam itu tentu saja tidak efektif bagi saya. Orang tua itu berkata dengan bangga. Itu benar. Petik 2. Jawab Ye Yunfei dengan kagum. Kembalilah. Pria tua itu berteriak pelan. Menabrak. Sebuah cabang sebening kristal terbentang, menggulung Master of the Longevity Palace dan 4 master pengamat bintang lainnya, menarik mereka kembali, dan memasukkannya langsung ke pagoda Dao Surgawi. Di dalam pagoda Dao Surgawi, apa yang terjadi? Di mana aku? Tuan Istana Panjang Umur dan 4 pengamat bintang lainnya perlahan sadar pada saat ini, berkeringat dingin. Pagoda Tiandao adalah senjata ajaib tingkat kaisar, yang secara paksa dapat menghapus ilusi di lautan jiwa mereka berempat. Nah, menurutmu kekuatan apa pemilik kerangka di peti mati kristal itu? Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba bertanya pada Ye Yunfei. Aku juga tidak tahu. Wanita ini telah hilang untuk waktu yang sangat lama, tetapi dia masih bisa memberikan ilusi yang mengerikan pada orang-orang. Bahkan aku baru saja memasuki ilusi itu. Kekuatannya dalam hidup tidak dapat ditebak. Kekuatannya dalam hidup adalah yang paling perbedaannya juga Kaisar Surga, bahkan, aku curiga dia lebih kuat dari Kaisar Surga seumur hidupnya. Ye Yunfei berpikir sejenak dan menjawab dengan wajah serius. Eksistensi yang lebih kuat dari Kaisar Surga. Faktanya, bahkan Ye Yunfei tidak tahu tingkat keberadaan apa yang berada di atas Kaisar Langit. Ada desas-desus di 3000 dunia besar dan kecil bahwa di atas Kaisar Surga adalah malapetaka menjadi dewa, dan setelah penguasa Kaisar Surga melewati malapetaka menjadi dewa, dia akan menjadi dewa. Tapi apakah itu benar atau tidak, tidak ada yang tahu. Saya pikir sama seperti Anda. Wanita ini pastilah pembangkit tenaga listrik yang menghancurkan bumi sebelum dia hidup, dan saya pikir dia sangat mungkin lebih kuat dari Kaisar Surga. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengendalikan 5 orang? Setelah dia jatuh, setengah Kaisar berlutut di sini, menjaga roh untuknya. Seharusnya sulit untuk melakukan ini setelah jatuhnya seorang master di tingkat Kaisar Surga. Jadi, saya menyarankan Anda untuk tidak memprovokasi dia. Kengerian semacam ini ada, bahkan jika jatuh. Anda tidak dapat memprovokasi dengan kekuatan Anda saat ini. Pria tua itu mengangguk dan menjawab, saya tidak bermaksud memprovokasi dia. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan macam apa dia, dan kekuatan jiwaku bahkan tidak bisa melihatnya ke dalam peti mati itu. Dalam hal ini, saya tidak akan memprovokasi dia. Namun, saya harus menyelamatkan leluhur iblis. Kalau tidak, dia akan berlutut di sini selamanya sebagai penjaga. Petik 2, kata Ye Yunfei. Ayo coba yang terbaik. Sekarang Anda bahkan belum memasuki lembah, Anda sudah terpengaruh. Jika Anda memasuki lembah, Anda pasti akan lebih terpengaruh. Petik 2, kata lelaki tua itu. Gunakan pagoda Dao Surgawi. Ayo masuk ke pagoda Tiandao, dan Anda mendorong pagoda Tiandao ke lembah dan mengambil leluhur iblis. Petik 2, Ye Yunfei berpikir sejenak,
dan berkata kepada lelaki tua itu, "Ini satu-satunya cara." Petik 2. Orang tua itu mengangguk setuju. Maka Ye Yunfei dan lelaki tua itu segera memasuki pagoda Tiandao, dan kemudian lelaki tua itu mendesak menara Tiandao untuk bergerak perlahan ke lembah. Ye Yunfei meminta lelaki tua itu untuk bergerak lebih ringan, berusaha untuk tidak membiarkan menara Tiandao bocor. Nafas energi, jika tidak maka akan menarik perhatian kerangka. Menara Dao Surgawi layak menjadi senjata sihir tingkat kaisar. Itu dapat dengan sempurna menahan nafas, bergerak diam-diam ke lembah, dan diam-diam dekati posisi di mana leluhur iblis berada. Peri, tolong kembalikan semangat sejatimu secepat mungkin. Petik 2. Peri yang cantik, aku sangat percaya bahwa suatu hari, aku akan dapat melihatmu dibangkitkan dengan mataku sendiri, dan kamu akan dibangkitkan di sini, menciptakan kembali kecantikan suci dan tanpa celamu. Memasuki lembah, keduanya Ye Yunfei dan lelaki tua itu mendengarnya. Mulut makhluk yang berlutut di tanah terus menggumamkan doa. Mengerikan, wanita ini telah hilang begitu lama, tapi dia masih bisa mengendalikan pikiran begitu banyak makhluk. Pria tua itu tidak bisa menahan desahan. Ya, wanita ini seharusnya menjadi eksistensi paling kuat yang pernah kutemui. Ye Yunfei juga menghela nafas. Setelah beberapa saat, pagoda Tiandao akhirnya tiba tidak jauh di belakang Yaosu. Anda dapat mendengar leluhur iblis berdoa untuk wanita itu terus-menerus. Hun Lao, lakukanlah, tarik leluhur iblis ke pagoda Dao Surgawi, lalu segera keluar. Tindakannya harus cepat, semakin cepat semakin baik. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada lelaki tua itu. Aku mengerti. Pria tua itu mengangguk, menabrak. Saat berikutnya, lelaki tua itu tiba-tiba menembak, mengulurkan dahan dan menggulungnya ke arah leluhur iblis yang berlutut di depannya. Di bawah desakan lelaki tua itu, pagoda Tiandao meledak menjadi paksaan bergulir. Ye Yunfei juga segera mengaktifkan sisa jiwa Kaisar Surga, dan lingkaran energi jiwa muncul, menutupi ruang ini dan mengisolasi persepsi. Tepat ketika cabang yang direntangkan oleh lelaki tua itu baru saja menyentuh leluhur iblis itu. Bergemuruh. Peti mati kristal di altar kuno di tengah lembah tiba-tiba bergetar, dan paksaan energi yang tak terbayangkan dilepaskan, seperti gelombang air, menyebar ke lokasi pagoda Tiandao dengan kecepatan yang mencengangkan. Cepat, wanita itu telah bergerak, kata Ye Yunfei dengan terkejut. Pada saat ini, Ye Yunfei dan Tuan Hun melihat dunia peri barusan lagi, dan di sana berdiri wanita cantik di dunia peri, penampilannya tak tertandingi, hampir sempurna, tanpa celah. Kali ini, dunia abadi tidak muncul di peti mati kristal, tetapi tepat di depan Ye Yunfei dan lelaki tua itu. Wanita itu tampaknya tepat di depan Ye Yunfei dan Tuan Hun, suci dan bersih, bersih dan bebas debu, membuat orang merasakan kerinduan yang kuat dari lubuk hati mereka, seolah-olah mereka bisa meninggalkan segalanya untuknya, tanpa mengeluh. Atau penyesalan, hanya untuk melindungi kedamaiannya. Sungguh ilusi yang menakutkan. Nak, sadarlah. Jangan terjebak dalam triknya. Jika tidak, kamu akan tinggal di lembah ini selamanya untuk menjaga jiwanya. Teriak pria tua itu pada Ye Yunfei. Ye Yunfei juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, dan mencoba yang terbaik untuk memobilisasi sisa jiwa Kaisar Surga, dan akhirnya tersadar. Ayo pergi. Pada saat ini, dahan yang direntangkan oleh lelaki tua itu telah menggulung leluhur iblis, menariknya pergi. Siapa yang menghujat periku? Mati. Leluhur iblis tiba-tiba mulai berjuang dengan keras, meledak dengan energi iblis yang perkasa, dan melemparkan teknik rahasia yang mengerikan dari klan iblis, menyerang ke arah pagoda Dao Surgawi. Tidak hanya leluhur iblis, tetapi semua makhluk yang berlutut di tanah di lembah berbalik dan menatap pagoda Tiandao dengan mata marah. Termasuk kelima setengah kaisar itu. Mata dari 5,5 kaisar memuntahkan sinar energi yang menakutkan, merobek ruang, dan meledak menuju pagoda Dao Surgawi. Lari, Ye Yunfei dan Hun Lao terkejut dan berteriak hampir bersamaan. Booming, di bawah desakan lelaki tua itu, menara Dao Surgawi bergegas keluar dari lembah dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya, sebelum paksaan energi yang dilepaskan oleh peti mati kristal datang, pagoda Dao Surgawi bergegas keluar dari lembah. Ayo pergi. Ye Yunfei muncul, menggulung pagoda Dao Surgawi, melemparkan teknik teleportasi luar angkasa, dan berteleportasi terus-menerus. Ulat naga bertanduk emas, bersiaplah untuk menyampaikan, jika orang-orang itu mengejar kita, kita harus mengandalkanmu untuk membawa kita pergi.
Ye Yunfei berkata kepada ulat naga bertanduk emas melalui transmisi suara, menyuruhnya untuk bersiap-siap. Bersambung.